jangan ada kegiatan lain, jangan ada aktivitas lain ya untuk disibukkan kita dengan khutbah tersebut. Ini masih ada, saya sering khutbah juga ya, bahkan hampir setiap Jumat saya khutbah pindah-pindah masjid. Saya lihat masih ada itu. Ya, saya jelaskan sama mereka, jangan Pak. Ya Ustaz, yang mendapat doi itu orang kalau ya. Nah, makanya diatur dari awal. Jangan sampai khotib sementara menyampaikan, untuk orang bercerita. Ada juga sebagian orang dia bercerita di luar. Ya. Sama Pak, ya, sama bercerita di dalam, cerita di luar sama. Bahkan lebih parah lagi. Ini yang paling parah. Ini bukan di Manado, ya di luar Manado. Banyak masjid-masjid besar di Indonesia ada namanya pasar Jumat. Hari Jumat itu antum pergi ke Jawa, itu kan di emperan masjid, halaman masjid, pol dan pedagang. Masya Allah, sementara khatib menyampaikan khutbah ini berapi-api, dia 10.000, 10.000, 10.000. Nah, sebagian jamaah, masih khutbah kuat, belanja dulu, ya, masih beli orang. Nanti kalau Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tutup dagangan, makuriki orang masuk, ya. Nah, ini sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kalau azan Jumat sudah dikumandangkan, bergegaslah kalian masuk masjid, tinggalkan jual beli. Kata para ulama, siapa yang berjual beli azan Jumat sudah dikumandangkan, maka haram transaksi jual belinya. Jadi jangan, Ustaz murah-murah kok Ustaz, nanti habis Jumat, ya. Kan orang Manado ini suka berbelanja, datang di Jawa, Masya Allah, ya, kaya dia dengan barang-barang murah, ya. Nah, nanti habis Jumat saja kalau antum mau belanja. Jangan sebelum Jumat. Fokus dulu terus mau ibadah, ya. Saya melihat banyak di kita seperti itu, ya. Kalau di Arab Saudi memang sudah dijaga sama askar, ya. Bahkan dilarang sebetulnya jualan-jualan liar begitu kalau di sana, ya. Dan di sana Masya Allah orang jualan bukan cuma Jumat, di luar Jumat pun pas azan itu orang tinggalkan tokonya, tak buka, tidak ada yang jaga, semua masuk masjid. So jadi tradisi itu tidak ada yang mencuri, ya. Nah, orang di Indonesia tinggal sedikit itu, kalau ke sana langsung habis, ya. Nah, ini ya mudah-mudahan tidak terjadi di Masjid At-Taufik. Jadi sekali lagi, ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Jadi kalau khatib sudah naik di atas mimbar, sudah tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh lagi ada yang bercakap-cakap, tidak boleh lagi ada yang sibuk. Kasih jalan untuk kotak amal, kasih lurus sop, isi dulu yang depan-depan. Itu sebelum khatib naik di atas mimbar. Kalau antum mau bilang begitu, ya. Jadi kalau mau matikan handphone, penuhi sop pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu sebelum khatib. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, sudah semua diam, tidak ada lagi yang ya bicara. Termasuk kipas angin, misalkan mati, tidak usah suruh orang, antum pergi kasih hidup sendiri. Ya, saya lihat dia ada masjid. Ya, jangan, tidak boleh antum sementara mendengarkan khutbah, nggak boleh. Kalau antum mau supaya kipas angin jalan, pergi kasih hidup sendiri, ya, begitu. Jangan sampai terjadi di sini nih, rugi Jumat kita, ya sekali rugi Jumat kita. Saya kira itu, ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin malam saya mungkin ada anjing yang jilat celananya, tapi malam nggak tahu ini mau bersih bagaimana. Nah, apakah dibersihkan itu secara 7 kali air, dan seandainya kalau memakai tanah itu bagaimana prosesnya? Apakah tanah itu ditaruh dalam loyang atau sebelum dipakai sabun digosok dulu dengan tanah seluruhnya, atau bagaimana itu mungkin penjelasannya. Yang kedua, masalah hewan tadi ketika diternak kan perlu memakan kotoran manusia atau apa, itu tidak boleh, haram. Nah, ini yang kemarin ada contoh, saya pernah di Tateli antar pakan ayam, itu di bawahnya itu ada mujair, ayam daging di atas, di bawahnya itu kalau berenang tapi mujair. Nah, otomatis kan kotoran itu jatuh ke mujair itu tersebut. Kan tadi katakan kalau kena kotoran ayam itu tidak batal atau tidak haram atau apa. Apakah kalau dikonsumsi mujair tersebut itu boleh atau bagaimana? Mungkin penjelasan. Terima kasih. Jelas pertanyaannya yang pertama tentang najis anjing yang jilat pakaian atau celana. Cuman karena malam orang tidak tahu yang mana ini dia jilat. Nah, dalam hukum Islam yang penting orang rasa dia jilat, ya.
maka tetap dicuci 7 kali. Caranya adalah dikira-kira, kira-kira yang mana dia jilat ini. Tidak usah antum ambil tanah 1 skop kemudian isi di loyang, jangan ya. Ambil saja tanah sedikit 1 genggam, kemudian misalkan yang ini, ya antum taruh di situ, gosok-gosokkan dengan tanah, ya. Setelah itu cuci dengan air, ya sampai dia bersih 7 kali, gitu ya. Nah, simple sebetulnya, ya. Jadi jangan dipersulit juga tentang masalah ini, ya. Ya, maksudnya cuci dengan tanah ini karena liurnya anjing itu dia akan melengket dan susah dia keluar kecuali dengan tanah, ya. Dengan sabun pun dia tidak keluar. Itu saya kira. Kemudian kedua tentang masalah al-jallalah tadi saya jelaskan, ya, hewan yang mengkonsumsi kotoran. Nah, cuman yang ditanyakan tadi jadi begini nih, kotoran ayam bukan najis. Jadi mujair yang makan kotoran ayam atau tai ayam bukan jallalah DP nama, bukan mujair jadi najis, tidak. Karena yang dia makan suci, ya, bukan najis. Karena tai ayam. Tapi kalau misalkan kandang bab 1, ya, nah kotorannya di bawahnya misalkan mujair kalau dia bage itu, nah ini, ya. Cuman sekali lagi, kotoran yang dimakan oleh ikan ini adalah memang toh itu makanannya, cuma itu. Tapi kalau dia makanan yang lain, dia tidak disebut dengan jallalah. Contoh, di kampung-kampung masih banyak yang tidak ada WC. Jadi orang buang air biasa cuma bawa pohon kelapa. Ya, saya orang kampung Pak, jadi saya tahu ya kondisi di kampung. Kadang-kadang orang buang air cuma di bawah pohon kelapa. Nah, habis dia buang air, ayam semua kumpul situ. Gitu ya. Nah, apakah ayam ini boleh dimakan? Boleh Pak. Kenapa? Karena dia bukan cuma itu dari makanan, dia juga makan yang lain. Ya. Nah, tadi yang saya kasih contoh itu ikan lele. Memang ikan lele ini sengaja di pinggir-pinggir yang bikin WC umum. Supaya orang senyap kasih makan ikan lele. Jadi setiap orang buang air cuma itu makanan ikan lele. Ya. Maka ikan lele ini tidak boleh dimakan kecuali di karantina dia. Jadi seperti ini ya. Jadi memang makannya toh cuma kotoran, ya, nggak ada campuran lain. Tapi kalau dia campur-campur dengan makanan yang halal, maka dia tidak disebut dengan al-jallalah, ya. Ini bagus ya ditanyakan tentang hal seperti ini supaya orang memang hari-hari ini syar'i, ya, sesuai dengan agama Islam yang orang amalkan. Iya. Baru di Manado ini sesuatu yang haram ini kan kita harus berhati-hati. Kata Nabi, man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubali lahu min ay babin adkhalahun nar. Siapa yang tidak peduli dari mana makanan yang dia dapatkan, dari mana minuman yang dia minum, maka di akhirat Allah tidak akan peduli dari pintu neraka yang mana dimasukkan dia ke dalam neraka. Nah, banyak kita cuman takut makanan yang haram zatnya tadi. Takut ini karena lele mengkonsumsi kotoran. Ini karena mujair makan tai ayam. Orang takut makan ini nih. Ini karena daging bab 1. Ini karena piring dorang so pakai ba isi akan dorang pemakanan. Orang takut makan itu. Tapi ingat, ada satu lagi. Ada juga haram karena perolehan. Ini air aqua halal, tapi kalau dibeli dengan uang korupsi haram dia. Sama dengan yang tadi, ya. Bakso itu halal. Tapi kalau terang beli dengan uang yang terang curi, uang yang terang tipu orang lain, haram dia. Ya. Jadi jangan sampai juga terang keliru di sini nih. Oh, Masya Allah. Sangat menjaga tentang kehalalan makanan, ya, zatnya, tapi tidak memperhatikan perolehannya. Ya, kan banyak itu orang yang korupsi, banyak itu orang yang menipu. Ya, apalagi sekarang tipu-tipuan online. Ya. Nah, atau misalkan uang masjid, ya, yang orang sumbangkan untuk masjid, ya, malah dia dipakai untuk pribadinya di sana. Nah, ini sama dengan yang tadi itu, ya. Cuman orang di sini kadang-kadang takut sekali, ya, mendapat makan yang haram, ya, dapat masuk rumah makan misalkan setelah makan, astaga, ada Bunda Maria misalkan, langsung berhenti dia, ya, pulang, beristighfar, kasih mandi, ya. Tapi ada bapak pencuri, bapak tipu orang, ya, korupsi, dia tidak takut dengan itu. Padahal sama-sama haram hukumnya, ya. Jadi jangan sampai kita salah paham juga tentang masalah yang haram ini. Mari kita jaga, ya, tentang keharaman.
Baik, masih ada ternyata, mungkin terakhir. Pak Ustadz, kaum ibu wajib sholat Jumat, dan kalau tidak wajib, apa diganti dengan sholat duhur? Makasih. Kaum ibu tidak wajib sholat Jumat, dan zuhur bagi dia wajib. Ya, jadi bukan pengganti. Memang Allah Subhanahu wa taala wajibkan Jumat ini hanya bagi laki-laki. Itu juga laki-laki yang terpenuhi syaratnya. Yang pertama, laki-laki bukan musafir. Kalau laki-laki musafir tidak wajib Jumat. Ya. Ya. Zuhur saja bagi dia. Yang kedua, bukan orang sakit. Orang sakit yang tidak bisa ke masjid tidak wajib Jumat. Ya, dia zuhur saja. Nah, ibu-ibu tidak wajib Jumat. Bayangkan kalau ibu-ibu juga wajib Jumat, ada yang bawa anak 2, ada yang bawa anak 3, karena tidak boleh ketinggal kosong rumah, ya kan begitu. Bagaimana jadinya khatib sementara menyampaikan khutbah, yang napa cuma nangis so lapar, yang napa mau nenen, yang napa mau mengantuk, kacau masjid nantinya. Makanya subhanallah, Allah jadikan Jumat itu cuma untuk laki-laki dan perempuan tidak. Nah pertanyaannya, kalau perempuan mau sholat Jumat Ustaz, kan begitu, dia nggak wajib Jumat, tapi dia mau Jumat, apakah wajib lagi zuhur? Gitu. Nah, kalau ibu-ibu sholat Jumat, berarti sudah tergugurkan bagi dia zuhur. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan bagi ibu-ibu Jumat karena berat buat ibu-ibu. Tapi kalau dia ringan dan dia mampu, bikin Jumat, ya, tidak wajib lagi zuhur. Ya, begitu ya. Jadi memang ini keringanan yang Allah kasih. Saya kasih contoh. Ibu musafir, Manado Gorontalo. Dalam hukum Islam, orang musafir boleh menjamak sholat dan mengkasar. Sholat dohor boleh dibikin 2 rakaat, namanya kasar. Sholat dohor boleh digabungkan dengan asar, namanya jamak. Begitu ya. Nah, tapi ibu bilang, tadi mau Ustaz, kita mau sholat dohor karena kita bawa oto sendiri. Jadi pas dohor kita turun loh, sholat dohor 4 rakaat. Nanti asar lagi kita turun lagi untuk sholat asar. Apakah sholat sah sholatnya? Sah. Kalau ibu mau jamak asar juga sah. Ya, itu keringanan. Sama dengan ibu-ibu juga Jumat. Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan buat ibu-ibu, tidak wajib Jumat. Tapi kalau ibu sobekeng, ya sah. Sama dengan tadi musafir, ibu sobekeng dohor 2 rakaat, kumpulkan dengan asar, jamak asar. Apakah masih wajib lagi bikin 4 rakaat? Enggak, Bu, karena ibu sobekeng, ya. Iya, jadi perempuan dapat dispensasi keringanan, ya, tentang Jumat ini. Ada pilihan, Bu. Kalau mampu untuk Jumat, pergi Jumat. Enggak mampu Jumat, salat dohor saja. Tapi laki-laki tidak. Hukum asalnya harus Jumat, ya. Kecuali kalau ada uzur, ya misalkan tadi musafir, ya, atau dia sakit, atau hujan lebat, tidak ada payung, masjid jauh, ya, begitu. Nah, ini juga termasuk uzur, ya, uzur hujan, ya, hujan yang lebat. Wallahu alam, saya kira ini insyaallah mudah-mudahan ya tetap semangat terus, dan silakan ya hal-hal yang masih kurang mengganjal di kita jangan sungkan untuk ditanyakan, ya, seluruh masalah-masalah syar'i, masalah-masalah agama mari orang perbincangkan supaya keseharian kita ini. Oh, masih ada, Bu, silakan, ya. Waalaikumsalam. Ya. Puasa Daud bertemu dengan ayam Mudin, puasa Rajab, Nisfu Sa'ban, Syawal, sama Arafah, sama Muharram, terus bertemu dengan puasa wajib Ramadan sama Senin Kamis. Terima kasih. Jadi pertanyaannya begini, Ustaz, kalau saya biasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba hari Senin bertemu dengan puasa Syawal. Kan kata Nabi, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa berpuasa Ramadan lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, dicatatkan dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun lamanya. Nah, sekarang saya ini biasa Senin Kamis, Ustaz. Tapi
Senin Kamisnya bertemu dengan puasa Syawal. Mana yang saya mau puasakan? Syawal atau Kamis? Atau contoh lain, kata Nabi begini, Shaumu yaumi Arafah yukaffiru dunuba sanatan madiyatan wa mustaqbalah. Siapa berpuasa pada hari Arafah, pahalanya dapat menghapuskan dosa setahun yang lampau dan dosa setahun yang akan datang. Kapan hari Arafah itu? Hari Arafah pada waktu jamaah haji wukuf di Arafah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Besok Idul Adha, hari ini Arafah. Disunahkan kita puasa. Puasa hari itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lampau dan dosa setahun yang akan datang. Nah, ternyata hari Arafah itu bertemu dengan hari Kamis. Yang ibu biasa puasa Kamis. Nah, bagaimana ini Ustaz? Kita mau puasa Arafah, kasihan kita pe Kamis. Kita mau puasa Kamis, kasihan Arafah. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin begitu kurang lebih nada pertanyaannya. Nah, saya ingin bilang, jadi begini Bu, dalam hukum Islam, kata Nabi Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niat. Kalau ibadah-ibadah sunnah bertemu dengan ibadah sunnah, maka puasakan dua-duanya dengan satu niat. Ya, jadi hari Arafah bertemu dengan hari Kamis. Ibu puasakah? Puasakan hari Arafah dan puasakan hari Kamis. Perbuatan tergantung daripada niat. Dapat pahala dua-dua. Contoh lain, Bapak ini masuk masjid, kurang 3 menit muqamat. Bapak pingin tahiyatul masjid, pingin qobliyah isya, pingin sholat sunnah wudu. Sementara waktunya tinggal 3 menit, cuma bisa 2 rakaat. Bagaimana caranya? Niatkan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah isya, sholat sunnah wudu. 2 rakaat dapat pahalanya semua. Ya, jadi begitu ya. Yang penting amalan sunnah semua. Tapi kalau amalan sunnah dengan wajib nggak boleh. Misal, ibu mengqada puasa, bertemu dengan hari Kamis. Boleh nggak Ustaz? Saya berniat untuk mengqada dan puasa Kamis. Tidak boleh. Ya, harus batalkan salah satunya. Imma ibu mengqada atau puasa Kamis. Ya, karena wajib dengan sunnah nggak boleh. Jangan sampai saya mau sholat qobliyah subuh dengan sholat fardu subuh satu kali, nggak boleh ya. Sunnah harus sendiri, fardu harus sendiri. Begitu Bu ya. Tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh. Silakan Bu. Iya sama, karena sunnah dengan sunnah. Puasa Daud hukumnya sunnah, puasa Senin sunnah, Kamis sunnah, Arafah sunnah. Iya. 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 Kita masuk ke hari Rabu puasa Daud. Nah, hari Kamisnya kita bisa sambung Kamis. Jadi Senin, Selasa enggak, Rabu kita puasa Daud. Kamis kita puasa Kamis. Apa? Iya. Jadi pas pada hari Senin bertemu dengan puasa Daud, bertemu dengan puasa Syawal atau puasa apa lagi? Semua puasa itu niatkan satu kali di situ. Kita puasakan hari itu, kita dapatkan semua pahalanya. Nah, besoknya misalkan kosong, tidak ada, berarti tidak puasa lagi di situ. Misalkan, ya. Tapi kalau besoknya ada lagi puasa yang lain, misalkan, silakan puasakan lagi puasa yang itu. Ya, begitu seterusnya. Jadi yang ingin saya sebutkan, kapan satu hari Bu bertemu beberapa puasa di situ, niatkan semuanya supaya kita dapat pahala semua. Jangan cuma satu, ya rugi. Ya, karena kata Nabi innamal a'malu binniyat. Sama dengan Bapak masuk masjid, jangan cuma tahiyatul masjid. Ya. Niatkan, kecuali kalau waktunya masih panjang. Ya. Masih 10 menit, masih 15 menit, udah salat tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah isya, ya, baru salat sunnah yang lain kalau mau salat. Tapi kalau misalkan waktunya sempit, gabungkan saja satu kali. Ya, begitu juga puasa dan begitu amalan-amalan sunnah yang lain. Ya, saya kira itu Bu ya. Ya, saya kira jelas semua. Alhamdulillah ya tuntas pembahasan kita malam ini. Insyaallah ya kita akan terus ya, dan pelajaran fikih ini yang paling panjang sebetulnya dari 4 pelajaran yang kita kaji di sini. Fikih yang paling panjang. Maka dari itu mungkin akan mendapatkan waktu yang banyak tentang masalah fikih ini. Ya insyaallah jangan bosan dan terus kita semangat yang mengikuti seri-seri berikutnya. Dari kami cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.